oh my god, aku nggak habis pikir ya, ini penjualnya tuh emang dia, wah. Hai guys, kenalin aku Kiran dan aku akan share beberapa 5 kesalahan terbesar saat kalian pengen pelihara kelinci dan ujung-ujungnya gampang mati. Disclaimer, aku bikin video ini karena aku udah berpengalaman pelihara kelinci sekitar 2 tahun dan aku nempuh ilmu ini dari pengalaman aku sendiri, daripada bunny owner yang lain dan juga dari breeder. Kelinci ya, kalau bisa dibilang di orang kita, kelinci itu terkenalnya kalau nggak di sate, imut, dan gampang mati, ya nggak? Dan sayangnya, masih banyak banget orang Indonesia yang nggak tahu kalau misalkan kelinci itu bisa loh layak hidupnya tuh seperti hewan yang lain kayak kucing ataupun dogi. Makanya di sini aku mau ngejelasin 5 terbesar yang kalian mungkin lakuin pas lama pelihara kelinci sampai pada akhirnya itu mereka gampang mati. Yang pertama, dari pakan. Kalau misalkan kalian ternyata kasih ke kelinci kalian wortel, kol, kangkung, gak dikasih minum, kelinci itu makan utamanya hay sama pelet. Pelet itu 15%, hay itu 80% sebagai diet mereka. Loh, berarti 5%-nya apa nih, Kak? 5% ini snack, yaitu buah-buahan atau sayur-sayuran yang hanya dibolehkan sebagian untuk kelinci. Jadi, kalau misalkan masih banyak yang beranggapan kasih air ke kelinci bakal mati, itu bener-bener mitos dan itu gak masuk akal. Secara logika aja ya guys, semua makhluk hidup itu butuh air. Bahkan tanaman aja butuh air loh. Kalau nggak ada air, tanaman mati kan. Sama halnya kayak kelinci. Jadi kalian harus kasih semua itu ke kelinci kalian sebagai diet utama, oke? Yang kedua, mungkin kalian ternyata adopsi kelinci kalian di bawah 2 bulan. Jadi gini, kelinci itu beda, gak kayak dogi sama kucing pada umumnya. Karena setauku, kucing sama dogi itu memang sudah bisa diadopsi pada saat pas 1 bulan, ya kan? Tapi bedanya kalau sama kelinci, mereka itu 2 bulan baru mereka bisa lepas sama indukannya. Karena kalau misalkan kalian ternyata adopsi kelinci yang sangat kecil badannya, mungkin kayak segede telapak tangan kalian gitu ya, kalian harus waspada. Karena aku takutnya itu tuh masih 1 bulan, tapi entah penjualnya nggak tahu atau bohong ke kalian, atau ya bener-bener kalian adopsi cuma gara-gara lucu doang gitu loh, gak liatin umurnya. Karena aku tahu pasti banyak banget nih orang-orang yang kayak gini, cuma pelihara kelinci gara-gara lucu, that's it, gak mikir seterusnya. Yang ketiga, ini mungkin salah satu alasan yang paling umum, kelinci dimandiin. Kelinci itu gak boleh dimandiin sama sekali. Kenapa? Karena kelinci itu sangat sensitif sama cuaca, mereka sangat sensitif sama dingin. Dan mereka tuh kalau misalkan bulunya kena sesuatu yang dingin sampai membuat mereka kaget, itu mereka aja bisa mati. Makanya kalian kalau misalkan mau mandiin kelinci gak boleh, hanya cukup dry grooming aja. Dan kalau untuk mandi basah itu exceptional, kecuali kalau misalkan kelinci kalian lagi sakit. Bener-bener mereka nggak bisa bersihin diri mereka sendiri. Karena kelinci itu mirip kayak kucing, mereka akan menjilati tubuh mereka untuk membersihkan diri mereka. Yang keempat, kentut gue. Kelinci ditaruh di luar atau alias outdoor. Jadi gini, ada hubungannya sama nomor 3 tadi. Kan kelinci itu kan selain sensitif sama dingin, cuaca, bahkan cuaca ekstrim, mereka itu hewan yang dimangsa. They are prey animals. Dan kalian tahu kan, di wilayah lingkungan Indonesia tuh banyak banget kucing liar, dogi liar, bahkan ada musang guys. Musang aja bisa makan hewan, terutama kelinci. Jadi kalian kalau misalkan kalian sayang sama kelinci kalian, atau nggak mau kelinci kalian kenapa-kenapa, taruh di indoor, jangan di outdoor. Karena banyak banget faktor-faktor yang membuat kelinci kalian. Ini yang terakhir, kalau menurut aku ini yang paling
gitu dah. Bisa jadi kalian pernah kena korban ya, beneran korban. Kalian beli ke penjual atau breeder yang jahat atau alias gak jujur. Pokoknya beberapa hari yang lalu atau seminggu yang lalu aku pernah nemu video di TikTok. Kalian bayangin ada, itu penjual kelinci ngejual kelincinya di pasar. Aku tahu emang di Indonesia tuh masih sering banget yang kayak gitu. Tapi gongnya apa lagi guys? Diwarnain kelincinya kayak caca. Kan bayangin itu loh, anak-anak ayam yang warnanya tuh suka kayak ireng atau mungkin warnanya kayak cerah tapi tiba-tiba jadi ya udah pink gitu kan. Kelinci ada yang dikiduin. Itu oh my god. Aku nggak habis pikir ya, ini penjualnya tuh emang dia wah udah emang gak ada hati ya, cari untung aja gitu loh. Jadi gini, kalau misalkan kalian nih mau beli atau adopsi kelinci, contoh kayak di Car Free Day, di pasar malam, atau ya literally di pasar aja gitu. Terus kalian lihat kelinci yang terpapar di pinggir jalan, kalian tanya dulu ke penjualnya, "Pak," gitu ya, "Pak, ini kelincinya umur berapa?" Kalau misalkan mereka ngasal tapi ternyata ukurannya lebih kecil atau lebih gede, itu satu poin mereka udah bohong. Oke, kalian ya aja gitu kan. Nanti kalian tanya lagi, "Makannya apa, Pak?" "Oh, ini mah kangkung, wortel, sama gak usah dikasih minum." Itu skip. Balik lagi ke poin nomor 1. Kelinci itu makanan utamanya bukan seperti abang-abang yang disebutin di sebelumnya. Jadi kalau misalkan kalian nemu penjual yang kayak gitu, no, itu dia, aku yakin penjual itu tuh dia udah mau bohong sama kalian dan dia tuh bodoh amat sama umur kelincinya. Kayak misalkan nih yang baru lahir aja bisa jadi dijual sama mereka. Banyak banget yang kayak gitu guys. Ya karena biar apa? Karena biar mereka tuh untung. Jadi pas kalian pelihara nih baru 3 hari mati atau cuman seminggu udah mati, kejang-kejang segala macem, nanti kalian bakal datang lagi ke mereka buat beli lagi. That's how the black market works in Indonesia. Maaf banget ya untuk tukang-tukang penjual kelinci di luar sana ke-expose, tapi ini demi kesejahteraan hewan kelinci di Indonesia ya. Oke guys, segitu untuk 5 kesalahan terbesar untuk pelihara kelinci gitu ya. Ya, semoga untuk video kali ini, video pertama aku ini akan sangat membantu buat kalian. Dan kalian juga akan lebih hati-hati untuk memelihara kelinci dan terhindari dari penjual yang jahat seperti itu. Karena fun fact ya guys, aku ini orang Bandung dan kalau di Bandung itu kebetulan penjual yang jujur tuh masih banyak. Jadi aku yang lebih concern tuh mungkin di kota-kota lain atau di kabupaten lain masih banyak banget penjual yang di sana tuh nggak bisa jujur ya. Karena back at it again, mereka cuma mikirin duit. Nyawa sekecil ini sama mereka nggak dipeduliin gitu ya. Jangan lupa like, comment, sama subscribe. Dan kalian komen ya di bawah aku bikin video apa lagi nih tentang edukasi kelinci. Oke? Bye-bye!